Sudah terlihat nih materinya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, baik. Kita akan bahas untuk pertemuan yang ke-12, exit strategi. Bahasanya pakai dua istilah ya, ada exit, ada strategi gitu. Jadi kalau kita mengacu pada kata, maka kita akan mengartikan bagaimana cara langkah-langkah untuk keluar dari suatu permasalahan gitu ya, ada suatu problem lalu kemudian kita ingin memecahkan masalah atau problem tersebut gitu. Nah, kebetulan yang menjadi concern dalam bahasan ini adalah terkait dengan bisnis ya. Jadi masalah kan banyak ya, ada masalah pribadi, ada masalah rumah tangga. Nah, yang kita bicarakan bukan masalah pribadi dan masalah rumah tangga ya. Kita akan bahas tentang strategi bisnis gitu ya. Kita akan ingin keluar dari suatu bisnis problem. Nah, ketika kita mau bahas tentang bagaimana mencari suatu solusi dalam memecahkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, apakah sedang menghadapi suatu kebangkrutan ataukah sedang menghadapi suatu masalah kerugian gitu ya, atau menghadapi masalah kinerja yang memburuk gitu, atau masalah pasar yang makin sulit gitu ya karena kompetisi ya, atau masalah permodalan ya, modal yang terbatas untuk ingin mengembangkan bisnis tapi modalnya terbatas gitu. Jadi kalau kita petakan, kita akan tentunya harus bisa mengklasifikasikan masalah itu dalam konteks bisnis aspek ya, dalam konteks bisnis aspek. Sambil saya refresh, sambil saya tanya, sambil saya ingin tahu juga. Ya, mungkin masih ingat ya, bisnis aspek itu apa saja sih? Ada yang tahu? Fungsi-fungsi dalam bisnis, saya sudah mungkin beberapa kali ya di awal menjelaskan bahwa suatu bisnis itu akan berhenti kalau kehilangan aspeknya, kalau kehilangan fungsinya, kalau kehilangan prinsip-prinsipnya, gitu ya. Jadi ada yang masih ingat, Mas Murianto atau Mbak atau Mas Faris? Ada yang masih ingat? Aspek SDM, Prof. Oke, SDM itu merupakan salah satu dari fungsi bisnis. Betul, good. Ada lagi yang lain? Selain Modal. SDM? Operasional. Ya. Modal. Operasional, yes. Jadi kalau operasional suatu perusahaan terhenti, maka akan menghadapi masalah yang sangat signifikan, ya, masalah yang krusial. Karena di dalam fungsi operasional itu akan menghasilkan barang atau jasa. Kalau itu terganggu, maka barang atau jasa yang dihasilkan pasti tidak akan optimal. Good. Apalagi yang lain? Modal. Selain, ya? Modal. Modal, oke. Modal itu bagian dari fungsi Personal, bisnis. Ya, fungsi bisnis yang lain. Modal itu kan hanya bagian kecil, ya. Keuangan berarti. Yes, right. Good. Ya. Ya, keuangan ya. Jadi modal itu bagian dari keuangan. Karena tidak hanya masalah modal saja, ya. Masalah hutang, masalah cash, masalah persediaan, masalah aset, itu masalah keuangan, ya. Itu adalah fungsi keuangan. Kita udah menemukan berapa itu fungsi tadi yang sudah disebut? Ada SDM, terus 3. ada operasional, Ada ada keuangan. Oke, terus masih ada yang lain, apalagi? Pemasaran, Prof. Yes, right, good. Pemasaran, marketing. Kalau kita
jalan semuanya itu ya, SDM-nya oke gitu ya. Tapi nggak bisa jualan, marketingnya nggak jalan, perusahaan nggak akan bisa menghasilkan apa-apa, ya, nggak akan bisa menghasilkan revenue pendapatan. Ya kalau fungsi marketingnya tidak jalan, jadi tidak ada kegiatan promosi, tidak ada kegiatan distribusi, tidak ada pricing-nya tidak benar gitu ya. Ya pasti produknya tidak kompetitif. Lalu kemudian klien atau calon customer juga tidak tahu kita jualan apa. Ya, masalah marketing ya. Kita udah dapat fungsi 4 ya. Ada lagi yang lain? Ada satu fungsi lagi yang Produksi, Prof. produksi itu sama dengan operasional ya. Jadi kalau istilah di dalam bisnis itu production itu sama dengan operation ya. Oke, ada lagi yang lain? Bukan Ini cuma kalau 4 doang, Prof ya? Oke, apa Mas? Bukan cuma 4 doang, Prof ya? Ada satu lagi sekarang yang jadi perkembangan teori dan konsep. Kalau dulu di dalam kajian teori bisnis itu 4 ya. Nah, sekarang ada yang sangat menentukan. Apa kira-kira? Informasi, Prof. Informasi tidak. Jadi ini kaitannya dengan keberlangsungan ya, terkait dengan sustainability, keberlangsungan dari suatu usaha. Usaha kita bisa tiba-tiba ditutup. Betul nggak? Siapa yang bisa menutup usaha kita? Legalitas berarti. Yes, right. Ya, kita enak-enak berbisnis tiba-tiba disuruh nutup, nggak boleh beroperasi. Kenapa? Karena tidak punya Izin. izin. Oh, Good. operasi berarti, Prof ya? Iya, jadi apa tadi fungsi? Fungsi apa? Bisnis. Fungsi bisnis yang tadi terakhir itu namanya apa? Legalitas. Aspeknya? Legalitas. Aspek legalitas. Ya, aspek legalitas. Aspek legalitas. Ya, terutama misalnya itu sama-sama perusahaan gitu ya, bergerak dalam mengeksplorasi sumber daya alam gitu ya. Yang satu running well, sama-sama itu menggali untuk dapatkan batu bara. Yang satu nggak izin gitu ya. Ya, yang nggak izin itu ditutup. Kemarin ramai ya, lihat di Kalimantan Barat tuh ya, sampai bentrok antara para pekerja dan para pekerja yang digerakkan oleh para ownernya gitu ya, melawan aparat gitu ya, sampai pada terluka kedua belah pihak gitu. Ya dipaksa tutup karena tidak izin gitu. Padahal yang sebelahnya jalan aja gitu ya, sama-sama mengeksplorasi gitu. Oke ya, masalah legalitas. Nah, kalau kita sudah bisa memiliki konsep bahwa dalam bisnis itu nggak bisa menghilangkan salah satu dari aspek tersebut, maka masalah itu sebetulnya ruang lingkupnya ya berada di 5 aspek tadi ya. Jadi perusahaan itu sebetulnya masalah yang muncul itu bisa disebabkan oleh salah satu aspek yang kemudian bisa berdampak terhadap aspek yang lain. Nah, kita sebagai seorang yang pernah belajar tentang strategi, kita harus mampu menemukan akar masalahnya. Harus mampu menemukan akar masalahnya. Nah, kita banyak metode yang bisa kita lakukan ya untuk men-tracer atau menelusur sumber dari penyebab ya, sumber dari penyebab masalah. Baru kemudian kita keluar dari masalah itu setelah kita tahu sumbernya. Ibaratnya kita dalam suatu ruang gelap gitu ya. Lalu kemudian kita ingin keluar dari ruang gelap itu. Maka seseorang
akan bisa menemukan dan bisa keluar kalau dia bisa dapati pintu keluar ya, atau celah untuk bisa keluar dari ruang gelap itu. Oke. Nah, kita bisa sebetulnya membahas aspek satu dengan aspek yang lain, gitu ya. Tapi pasti waktunya sangat tidak memungkinkan. Kita mencoba untuk misalnya salah satu dari sub yang kita bahas ini bersumber dari finance, ya, bersumber dari finance. Ini contoh ya, exit strategic yang kita ambil dari source of problemnya adalah financial, ya, finance. Oke. Nah, ini kalau bicara tentang finance, maka sebetulnya bisa kita telusur ya. Bisa karena masalah likuiditas, berarti masalah cash-nya yang kesulitan gitu. Ada juga yang bersumber dari. Jadi kalau saya bicara begini seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya, karena ini terkait dengan finance, kan kita sedang membahas dua topik sebetulnya ya, finance dengan strategi ya. Ini saya perlu kasih akses kayaknya ya ke salah satu untuk bantu mute ya, Mas Muri. Oke, saya jadikan co-host ya Mas. Nanti Siap, Mas Prof. Muri bantu kalau ada suara yang bocor ditutup dulu biar maksimal. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Jadi kalau kita bicara finance ya, ini saya kaitkan strategi dengan finance karena kita sedang membahas finance ya, manajemen finance juga. Saya nggak akan bahas terlalu dalam tentang aspek yang lain. Kita kalau bicara tentang finance, kan kita masih ingat ya, ada neraca. Ya, ada neraca. Jadi masalah finance itu tidak lepas dari isi dari neraca itu. Neraca sebelah kiri berarti bicara tentang aset. Ya. Neraca sebelah kanan itu adalah bicara tentang liabilitas dengan equity. Ya. Bicara tentang kewajiban dengan modal, antara hutang dan modal, itu sebelah kanan. Gitu. Nah, kalau bicara sebelah kiri berarti bicara tentang bagaimana mengelola modal kerja. Aset lancar itu modal kerja. Yang di atas, ini sambil saya remind ya, kemarin kan bahas tentang modal kerja, bahas tentang kas, bahas tentang persediaan, gitu ya, membahas tentang piutang gitu. Nah, itu semua itu ada di sebelah kiri. Ya, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal kalau aset-aset yang dimilikinya itu bisa bekerja dan berfungsi secara optimal, gitu ya. Misalnya likuiditas terjaga, gitu ya. Lalu kemudian piutang semua dapat tertagih, gitu. Lalu kemudian persediaan turnover-nya bagus, tinggi gitu ya, perputarannya bagus. Lalu kemudian bicara di sisi aset lainnya seperti aset keuangan atau sekuritas. Kalau kita miliki seperti obligasi, saham misalnya juga efektif menghasilkan return yang bagus, menghasilkan dividen gitu ya. Lalu kemudian kita punya aset tetap, tidak nganggur gitu ya. Kita punya gedung, gedungnya kepakai ya, tidak jadi rumah hantu gitu ya. Kita punya aset kendaraan, kendaraan kepakai, menghasilkan gitu. Tidak terus nganggur menjadi besi tua gitu. Ya, pada usia berapa harus diperbaharui gitu ya. Kita punya aset mobil misalnya, pada usia berapa tahun kita harus perbarui karena nanti kalau tidak hanya kos saja yang keluarnya banyak gitu ya. Nah, itu semua bicara tentang manajemen aset ya, bicara tentang manajemen aset ya. Ya, kita kemarin sudah pelajari ya, mudah-mudahan ada yang berbekas karena saya itu sering setiap kali kesempatan ya dengan mahasiswa, kalau Anda belajar kemudian hanya berharap mendapatkan
asupan dari dosen, saya kira jarang yang bisa maksimal belajar ya. Jadi belajar itu kita harus mandiri mencari informasi, mencari literasi, membaca. Nah, dalam kesempatan bertemu dengan dosen, gunakan untuk bertanya. Ya, gunakan untuk bertanya dan mengeksplorasi gitu. Ya, jadi topik-topik yang sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya manfaatnya dan pengetahuan yang bisa diperoleh dari topik-topik itu akan kembali kepada kita masing-masing ya. Kalau kita hanya mendengarkan saja dari dosen gitu, ya saya yakin mungkin 2-3% lah paling dapat ya. Nggak akan banyak yang bisa dapat gitu. Oke, balik lagi ke bahasan kita, ya ke bahasan kita. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari suatu kondisi, ini ada case gitu ya dalam financial problem, ya financial problem. Bagaimana perusahaan misalnya menghadapi masalah likuiditas, misalnya menghadapi masalah likuiditas. Ketika perusahaan tidak bisa menyelesaikan kewajiban, misalnya kepada pihak kedua atau ketiga, pada para kreditor misalnya, maka dia bisa mencari sumber-sumber dana, tidak sumber-sumber dana dengan berbagai strategi. Nah, strategi yang paling terkenal dalam corporate strategic, ya ini kita bicaranya pada perusahaan-perusahaan yang sudah middle up, ya. Jadi bukan usaha UKM gitu ya. Kalau UKM kita mungkin terlalu simpel gitu ya, karena ini kita sedang bicara dalam konteks corporate, maka saya kasih case-nya adalah case corporate. Kalau perusahaan dia ingin mendapatkan likuiditas, maka ada beberapa exit strategik yang dilakukan, antara lain ya misalnya dia bisa IPO ya. IPO itu menjadi suatu pilihan ya. Mudah-mudahan saya tidak perlu mengulang ya IPO itu apa gitu ya. Semua udah paham ya, karena ini dunia bisnis ya, dan saya kira mahasiswa juga sangat paham ya, sudah sangat paham tentang itu. Nah, kalau ada perusahaan atau korporasi misalnya tidak ingin hutang gitu ya, dia butuh dana, dia butuh modal untuk investasi, untuk mengembangkan bisnisnya, gitu. Lalu kemudian dia tidak mengambil kebijakan atau keputusan untuk hutang, maka berarti dia akan ambil suatu policy ya yang ada di struktur keuangan paling bawah. Struktur keuangan di sebelah kanan paling bawah apa namanya? Halo? Struktur keuangan di posisi paling bawah sebelah kanan apa namanya? Ekuitas. Ekuitas, yes, right. Gitulah. Saya berharap mahasiswa itu kayak gitu. Jadi sudah berimajinasi ya dengan neraca. Jadi sekali lagi, kita bicara tentang bisnis, itu neraca itu harus sudah di luar kepala ya. Jadi kalau saya bicara sebelah kanan, nah, sebelah kanan atas, oh berarti liabilitas ya, liability. Nah, sebelah kanan bawah berarti equity, ekuitas gitu. Sebelah kiri atas, oh itu modal kerja. Sebelah kiri bawah, oh itu investasi, aset tetap gitu. Ya jadi sudah di luar kepala gitu ya. Jadi enak kita ngomongnya, ngobrolnya juga enak gitu. Bisa langsung nangkap. Oke, good. Jadi kalau kita ingin memperkuat aset, menambah modal gitu ya, menambah aset itu, lalu nggak ingin menambah liabilitas, nggak ingin menambah hutang, berarti yang ditambah adalah sebelah kanan bawah, yaitu ekuitas, modal. Ya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menambah modal? Misalnya kalau kita sebagai business owner, misalnya kita sebagai business owner, kita sudah nggak punya fresh money,
kita sudah nggak punya likuiditas untuk menambah modal. Ini misalnya pemiliknya ada masalah terbatas, ya. Maka berarti kita harus menjual saham, gitu ya. Jual saham agar entitas kita memiliki aset, ya, memiliki aset atau menambah aset baru yang tidak berasal atau bersumber dari pemilik, ya. Kita mengundang pemilik baru untuk masuk, ya. Jadi pemilik lama berlapang dada membuka jalan, ya, bagi orang lain untuk ikut memiliki perusahaan itu. Sharing, ya, sharing. Maka kemudian kita harus membuka diri dan menawarkan saham, ya, kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan IPO, ya, initial P-nya apa ya? IPO, ada yang tahu nggak IPO? Halo? Penawaran saham perdana, Pak. Ya, penawaran saham perdana. Kalau IPO itu kira-kira bahasa apa ya? Initial public offering. I-nya apa I-nya? Kalau P-nya apa? P-nya? Public. Oke, good. O-nya? Offering. Offering. I-nya? Inisial. Initial atau invitation ya Pak? Initial public offering. Oke, good. Ya, ya, cepet-cepetan lah googling gitu ya. Itu namanya ada inisiatif, nggak apa-apa. Ya, sekarang kan serba canggih ya teknologi. Nggak apa-apa, itu tandanya ingin tahu gitu ya, tandanya ingin tahu daripada yang pasif ya. Kalau pasif selalu akan ketinggalan, pasti ya, dalam apapun, apalagi dalam bisnis. Jadi kalau pasif kita nggak akan bisa ada progres. Good. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin dapat modal, ya, ingin dapat aset segar tanpa hutang, maka si pemilik perusahaan harus berani melakukan initial public offering. Dia harus berani menawarkan saham ke publik, ya, ke masyarakat umum. Nah, bagaimana caranya IPO? Nah, itu di mata kuliah LKP dan LKPP atau pasar modal. Jadi ada manajemen pasar modal, ya. Bisa pelajari secara mendalam di situ, ya, atau mungkin di LKB dan LKBB, ya, di lembaga keuangan bank dan bukan bank. Nah, di bukan banknya itu ada pasar modal di situ. Oke. Ya berarti itu ya Pak, keuangannya kan kalau misalnya mereka jual itu kan, atau maksudnya bukan jual apa, menerima masuk investor baru, berarti laporan keuangan kan harus bagus Pak. Apakah itu tidak menjadi kendala gitu Pak? Iya. Jadi perusahaan yang akan menjual saham ke publik, dia harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Ya, syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, salah satunya adalah dia selama 2 tahun berturut-turut dalam posisi laba, ya, dalam posisi profit. Oh, jadi kalau berarti dia profit ya? harus profit, ya. Nggak bisa kondisi perusahaan sedang merugi lalu IPO, ya, nggak akan diterima. Yeah. Ya, dia harus mengikuti persyaratan dan harus diaudit oleh KAP, ya, oleh kantor akuntan publik dengan syarat minimal WTS, ya, wajar tanpa syarat, ya. Jadi dia dalam posisi clear and clean, ya, dalam posisi clear and clean. Itu syarat yang kedua, gitu. Nah, syarat yang ketiga, perusahaan kalau dulu ada persyaratan, ya, minimal asetnya adalah 10 miliar, gitu. Tapi sekarang diperlunak lagi, jadi
tidak harus perusahaan besar, perusahaan kecil yang beraset 5 miliar juga bisa. Ya, jadi sekarang lebih mudah ya untuk IPO. Oke, lalu kalau misalnya ini kita sedang bicara tentang bagaimana kita keluar dari persoalan keuangan ketika ingin memperkuat permodalan, tapi dengan tanpa harus hutang, gitu ya, tanpa harus hutang. Lalu kemudian bisa juga melakukan strategi buyout, ya, pengambil alian, ya, pengambil alian. Pengambil alian bisa juga dengan merger, ya. Kalau pengambil alian berarti ada akuisisi, ya, ada akuisisi. Kalau misalnya kita posisi ingin menjadi besar, ya, ingin menjadi besar, lalu kemudian ada partner strategik, gitu ya, yang memiliki akses kuat, misalnya seperti misalnya Gojek, ya. Gojek punya akses terhadap number, ya, terhadap account number yang lebih dari waktu itu sebelum GoTo bergabung, ya, sebelum Gojek dan Topet, ya, Tokopedia bergabung, itu account number-nya more or less 5,000, ya. Ada 5 million number. Jadi 5 juta. Kemudian Topet memiliki hampir lebih dari 20 million, ya. Nah, di situ satu sisi bergerak di marketplace, yang satu sisi bergerak di perusahaan transportasi online. Nah, keduanya kemudian merger, ya, kemudian berubah menjadi nama baru, ya, GoTo, ya. Jadi itu juga strategi bagaimana menjadi besar, ya, bisa menjadi besar tanpa harus hutang. Kalau merger kan nanti asetnya pasti, karena dua perusahaan gabung jadi satu, maka bisa menjadi besar, gitu. Menjadi besar dan menjadi strategis, gitu. Itu salah satu contoh, ya. Dua perusahaan yang kemudian bergabung bisa bergabung secara linear, horizontal maupun secara vertikal, gitu ya. Yang dimaksud dengan vertikal kalau dia perusahaannya sejenis. Misalnya kalau yang vertikal dia memiliki dia inline dalam bisnisnya seperti yang dilakukan oleh Gojek dengan marketplace Tokopet, ya, Topet misalnya. Nah, ada yang sejajar. Yang sejajar itu berarti sejenis. Yang sejajar, yang horizontal. Kalau horizontal itu misalnya antara bank, ada 3 bank syariah, ya, ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, ya, ada BRI Syariah, lalu gabung menjadi BSI, ya, Bank Syariah Indonesia misalnya. Itu merger. Nah, mergernya adalah merger horizontal, ya, sejenis, dan dia menjadi besar, lalu kemudian lebih efisien, ya, lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Pasti lebih efisien, gitu ya, karena tadinya direksinya ada 3, sekarang direksinya cukup 1, ya, dirutnya cukup 1, gitu ya. Yang dulu direktur pemasarannya itu ada 3, sekarang direktur pemasarannya cukup 1. Jadi pasti efisien, ya, pasti efisien. Itulah merger, ya, itulah merger. Lalu kalau ada, ada yang mau tanyakan? Ya Pak, apakah ini bisa disebut dengan joint venture juga Pak, kalau merger ini? Ya, bisa menyebut sebagai joint ventures, ya. Karena kata-kata joint itu kan
bergabung ya, bergabung. Ya, ventures itu usaha yang bergabung gitu ya. Salah satu jenis dari joint ventures adalah merger. Oke, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, strategi yang lain adalah pengambil alihan ya. Pengambil alihan itu akuisisi. Nah, kalau akuisisi itu nama yang mengakuisisi akan tetap hidup, yang diakuisisi akan mati. Ya, yang diambil alih itu akan mati. Jadi menggunakan nama si pembelinya, ya. Nama si pembelinya. Gitu. Jadi misalnya nama lama juga mungkin masih bisa digunakan ya, tapi seluruh struktur dan infrastrukturnya akan berubah ya, struktur manajemennya akan berubah. Kemudian struktur permodalannya udah pasti ya, karena nanti akan masuk menjadi aset dari perusahaan si pembelinya, yaitu kalau menggunakan akuisisi. Oke. Oke, ini ada contoh kasus ya, misalnya perusahaan, ini ada contoh. Umumnya perusahaan yang sangat prospek seperti Indofood, Astra misalnya memiliki harga perdana saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal sahamnya. Nah, pada IPO sahamnya tahun 90 ya, PT Indofood berani menjual saham beberapa kali lipat dibandingkan dengan harga nominal. Begitu juga dengan saham PT Astra. Nah, prestasi yang luar biasa karena masyarakat memberikan respon yang positif terhadap IPO tersebut. Nah, mengapa hal ini terjadi dan mengapa masyarakat antusias membeli saham meskipun harganya beberapa kali lipat dibandingkan dengan nilai nominal. Nominal itu maksudnya gini, ya, ada nilai intrinsik saham atau nilai nominal saham. Jadi nilai nominal sahamnya misalnya per lembar saham harganya Rp1.000 misalnya, ya, itu nominal, harga nominal. Nah, Rp1.000 di harga perdana itu setelah melewati suatu proses penilaian ya, appraisal. Nilai buku dengan nilai aset realnya itu sama. Jadi misalnya nilai aset realnya senilai 1 triliun misalnya. 1 triliun. Nah, tinggal nanti akan dihargai per lembar saham itu dengan nilai berapa. Misalnya nilainya 1 juta misalnya. Nilainya 1 juta misalnya, atau nilai sahamnya 1.000 tadi ya, karena contohnya 1.000. Kalau nilainya 1.000 berarti ada 1 juta lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi ada 1 juta yang akan ditawarkan. Silakan nanti yang mau beli harga per lembarnya adalah Rp1.000 per lembar. Nah, itu ketika harga perdana itu dijual dengan harga itu, ya, dijual dengan harga Rp1.000. Tapi kalau sudah masuk ke pasar sekunder, ya, ke pasar sekunder, maka harga 1.000 itu bisa berubah, ya. Kenapa bisa berubah? Karena ada permintaan dan penawaran sesuai dengan ekspektasi dari pasar, ya, ekspektasi pasar. Jadi misalnya contoh misalnya Indofood, produk Indofood itu laku semua, gitu ya. Consumer good yang dihasilkan oleh Indofood itu produknya laku di pasar. Sehingga keuntungan tiap tahunnya itu selalu membukukan keuntungan yang sangat signifikan, keuntungannya. Ya bisa sekitar 20%, 10% gitu. Nah, ketika keuntungannya itu bagus, maka dividennya juga akan bagus gitu ya. Dividennya akan bagus. Nah, karena dividennya bagus sehingga orang ingin punya saham itu. Nah, ketika dijual di pasar perdana harganya 1.000, ketika kita beli di pasar perdana, maka karena ada permintaan, kita bisa jual lebih tinggi harga dari harga beli kita. Harga beli kita misalnya 1.000, kita bisa lempar, mau nggak 1.200 saya jual? Ya, mungkin ada yang mau beli, ya 1.200. Jadi kita bisa untung Rp200. Tuh. Ya, seperti itu. Ya, jadi perusahaan bisa dapat
fresh money ya, fresh money dari menjual saham tadi. Jadi misalnya tadinya nilai perusahaan 1 triliun gitu ya, 1 triliun. Lalu kemudian pemiliknya jual katakanlah 20% ya, dijual 20% dari total saham misalnya, yang jumlahnya 1 juta itu dijual 20%, berarti 200.000 saham dijual. Maka akan dapat fresh money ya, dapat uang segar. Ya, dapat uang segar. Jadi pemilik dapat uang segar gitu ya dari penjualan saham itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah biasanya strategi exit strategik tadi ya, exit strategi tadi itu bisa terjadi ketika ada kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya ketika industri dalam jangka panjang tidak lagi menarik, sehingga lebih baik perusahaan menutup kegiatan, itu bisa. Ketika biaya operasional sangat tinggi, ketika usaha untuk mempertahankan market share misalnya butuh biaya yang tinggi dan tidak bisa ditutup oleh pendapatan. Jadi banyak sebab gitu ya, yang kemudian perusahaan harus keluar gitu ya dari kondisi yang akut misalnya, dan dia tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan dari pihak kedua atau pihak ketiga, misalnya investor gitu ya, atau perusahaan yang bergerak di keuangan misalnya, atau broker dan sebagainya. Ya, dia akan memilih untuk memutuskan bagaimana agar tetap sustain ataukah harus dijual perusahaan itu. Ya. Nah, sebetulnya ada beberapa strategi ketika menghadapi masalah keuangan. Apakah kemudian 3 pilihan itu yang menjadi salah satu pilihan? Ternyata ada pilihan lain ya. Kalau misalnya kita tidak ingin melakukan intervensi terhadap posisi sebelah kanan bawah, yaitu masalah ekuitas kita nggak usah otak-atik gitu ya. Ekuitas kita nggak perlu cawe-cawe gitu ya. Kita biarkan saja gitu. Lalu kemudian kita ingin perbaiki kondisi internal, bisa juga. Ya, bisa juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah misalnya ini ya, satu, kita bisa merevise strategi kita. Ya, merevise strategi kita. Lalu kemudian bagaimana kita lakukan boosting revenues ya. Bagaimana kita bisa melakukan boosting revenues dengan cara menggali berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar bisa meningkatkan revenue-nya. Kemudian yang ketiga, cutting cost. Cutting cost berarti kita potong biaya-biaya yang tidak perlu. Ya, sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba. Ya. Apa contoh misalnya biaya yang tidak perlu? Misalnya karyawan terlalu gemuk misalnya, kita rampingkan misalnya. Nah, itu salah satu ya. Atau misalnya kita punya aset yang nganggur. Ya, daripada nganggur gitu ya, hanya biaya saja yang kita harus keluarkan, biaya pemeliharaan. Contoh, gedung misalnya. Kita punya gedung misalnya 5 lantai misalnya. Tapi sebetulnya yang dipakai hanya 1 lantai gitu ya. Yang 4 lantai nggak nganggur gitu, nggak kepakai. Ya, gimana kita lakukan boosting revenue? Kita sewakan. Ya, kita sewakan. Kita cukup pakai 1 lantai misalnya. Atau kalau kita nggak mau sewakan, kita jual aja. Kita cari yang 1 lantai aja cukup, gitu ya. Sehingga biayanya tidak besar ya untuk pemeliharaan gedung, biaya operasional gedung dan sebagainya misalnya. Ya, kita lakukan cutting cost gitu ya. Nanti kita bisa melakukan itu kalau kita paham tentang keuangan. Makanya saya sering mengatakan gitu ya, menyampaikan juga dan menyatakan, pahami neraca dengan baik. Apa itu kas, apa itu persediaan, apa itu piutang, apa itu yang namanya aset tetap gitu ya.
Nah, itu harus dievaluasi satu-satu, gitu ya, evaluasi satu-satu. Mana yang tidak menghasilkan, kita keluarkan saja, ya. Mana yang tidak memiliki prospek, kita keluarkan saja. Ya. Oke, kemudian selling of asset tadi, ya, kita bisa jual aset tadi yang tidak menghasilkan dan tidak produktif. Daripada menjadi beban perusahaan, keluarkan aja. Selling of asset. Yang kelima adalah combination effect, ya. Kita bisa lakukan kombinasi, ya, untuk melakukan boosting revenue, cutting cost, atau selling of asset. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang nomor 2 tadi itu ya Pak, peningkatan omset berarti ya Pak, penjualan ya Pak? Iya, meningkatkan omset, betul. Ya, betul. Meningkatkan omset. Penjualan, berarti apa namanya, memaksimalkan marketing berarti ya Pak, penjualannya. Iya, tidak hanya memaksimalkan marketingnya, gitu ya. Kita bisa melakukan berbagai inovasi marketing. Ya, kita bisa melakukan berbagai inovasi marketing seperti yang pernah saya sampaikan di marketing innovation. Nggak tahu ya di kelas ini atau bukan ya. Kita bisa melakukan marketing innovation. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa melakukan selain kolaborasi bisa melakukan sharing, ya. Kita bisa juga bisa melakukan dengan melakukan meningkatkan value chains, ya, value chains marketing gitu. Ya, banyak yang bisa dilakukan. Misalnya kita selama ini jualan manual, misalnya tradisional. Kita buka outlet, kita ada orang yang jagain toko gitu ya. Mungkin selama ini kita jualan begitu caranya. Lalu kemudian diinovasi sedikit gitu, kolaborasi dengan teknologi, dengan marketplace. Oke. Lalu kemudian akhirnya ada yang beli ya pakai marketplace-nya, pakai Shopee, pakai Topet, pakai Bukalapak, pakai Akulaku, pakai apa begitu ya, sehingga kita diam ternyata ada yang beli gitu ya. Kenapa? Karena mesin bekerja terus 24 jam gitu ya. Nah, kalau kita nggak melakukan inovasi, ya hanya mengandalkan orang jaga kan kerja jam kerjanya kan terbatas, misalnya 8 jam. Setelah 8 jam kemudian berhenti, nggak jualan lagi gitu ya. Tapi kalau pakai marketplace 24 jam bekerja. Misalnya, yaitu misalnya. Jadi boosting revenues, gimana kita melakukan penjualan itu dengan berbagai channel, ya, berbagai channel. Kemudian varian produknya ditambah, diperluas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya, nanti bisa dibaca apa itu IPO di sini ya, ada contohnya gitu ya. Lalu kemudian ada akuisisi, ada buyout ya. Kemudian manajemen buyback, ya, ada istilah manajemen buyback. Ada cash flow bisnis. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti bisa mengklik ya, bisa mengklik beberapa link yang saya share ini ya, untuk bisa memahami lebih jauh gitu. Mudah-mudahan masih hidup. Masih, Pak. Masih, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sampai di sini dulu. Kita capture dulu ya. Mungkin boleh dihidupkan nih kameranya. Bentar, Pak, bentar.
Silakan, silakan. Dimatikan sama host, Pak. Iya. Oke. Pak, maaf hadir. Halo, halo. Halo, Mas Airul. Ya, Mas Airul. Merah saya Hadir. dimatikan, Pak. Nggak bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala. Oke. Iya, Pak. 1, 2, 3. Waduh. Saya simpan dulu sebentar. Pemirsa nggak bisa nyala. Oke. Kok hostnya mematikan? Salah. Oke. Slide kedua saya simpan dulu. Biar untuk absen di akademik nanti saya kirim ke akademik. Halo. Oke, sudah semua. Saya kok dimatikan sih? Oke. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian atensinya. Ya. Terima kasih, Mungkin ada Pak. yang- Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ini ya, kita lihat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ya.